Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam lindungan Tuhan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini saya memiliki beberapa data yang sudah saya buat ya. Di sini saya memiliki data nilai siswa ya. Di sini ada nomor, di sini ada nama-nama siswanya, terus ada jenis kelamin, terus ada di sini rekapan nilai, ada mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, matematika, dan rata-rata nilainya. Nah, di sini kita nilai rata-ratanya belum kita cari dan akan kita cari nanti ya. Yang pertama, di sini rumus yang pertama itu adalah kita akan rumus namanya ada rumus sum. Sekali lagi, rumus yang pertama itu adalah rumus sum. Oke, saya tulis saja sum. Nah, apa itu fungsinya sum? Ya, sum itu adalah berfungsi untuk menjumlahkan nilai atau menjumlahkan suatu harga ya. Misalkan nanti di perusahaan pakai harga atau bisa pakai nilai juga. Jadi sum itu adalah untuk menjumlahkan suatu nilai. Misalkan di sini ya. Di sini ada di bahasa Indonesia, ini kita mau jumlahkan, atau di bahasa Inggris kita mau jumlahkan, dan IPA, matematika. Nah, cara menjumlahkannya itu, kalau kita hitung satu-satu, misalkan pakai kalkulator 75 tambah 88 tambah 67 tambah 76, itu akan sulit atau akan memperlambat pekerjaan kita ya. Makanya kita perlu memakai rumus. Misalkan sekarang ini kita mau jumlahkan. Caranya itu adalah rumusnya itu kita klik sama dengan. Jadi ya teman-teman, di Excel itu untuk memulai rumusnya itu usahakan memakai biasanya ya memakai itu tanda sama dengan, oke? Setelah itu kita tulis saja langsung rumusnya itu sum. Nah, di sini kita langsung klik sum. Setelah itu dalam kurung buka dulu ya, buka kurung. Nah, di sini ada number. Nah, number ini number 1, number 2, terus number 3. Nah, selanjutnya ini ada nomor 1, nomor 2. Ini maksudnya itu jumlah atau nilai-nilai nomor yang akan kita jumlahkan. Nah, di sini karena kita mau jumlahkan yang bahasa Indonesia ya, kita langsung saja klik di sini. Kita langsung blok. Nah, setelah di blok, berarti yang akan kita jumlahkan itu adalah dari kolom D1 sampai dengan D12. Setelah itu kita klik enter. Seperti itu. Maka jumlah keseluruhan dari nilai bahasa Indonesia dari semua siswa itu adalah 778. Nah, seperti itu juga misalkan di bahasa Inggris, kita langsung saja kita mau jumlahkan, kita klik tanda sama dengan, lalu klik sum, lalu buka kurung. Setelah buka kurung, ya seperti yang saya bilang tadi, kita blok nilai-nilai yang mau kita jumlahkan. Misalkan di bahasa Inggris, kita blok saja seperti ini. Nah, berarti yang akan kita jumlahkan itu adalah dari kolom E1, dari baris E1 sampai dengan baris E12. Yang ini ya dari 78 sampai dengan 77. Setelah itu kita klik enter saja. Maka jumlah keseluruhan nilai dari siswa ini adalah 815 dari mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, itu untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua itu adalah rumus untuk mencari nilai yang paling kecil dari suatu nilai. Misalkan kita langsung ke rumusnya, klik sama dengan, lalu kita klik min, tulis min, lalu buka kurung, blok mana nilai yang akan kita cari bilangan terkecilnya. Misalkan yang ini di matematika, kita blok saja, lalu kita klik enter. Berarti nilai yang terkecil dari matematika ini adalah 76. Oke, nah seperti itu ya teman-teman untuk rumus yang kedua. Nah, rumus yang ketiga itu adalah mencari nilai yang terbesar atau yang terbanyak ya, mencari nilai yang terbanyak. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, ini kan tadi kita yang dua ini kita sudah cari nilai yang terkecil ya. Ini yang adalah nilai yang terkecil. Sekarang kita cari nilai yang terbesar. Misalkan di sini di bahasa Indonesia kita cari nilai siapa yang paling terbesar di antara anak yang 10 ini ya. Caranya itu adalah kita sama dengan, klik sama dengan, lalu tulis max, buka kurung. Nah, di sini sama number 1, number 2, number 3 dan seterusnya. Setelah itu kita blok nilai-nilai yang akan kita cari bilangan terbesarnya. Kita blok saja, misalkan dari baris 1 dari nilai Agus Fahmi Wahyudi sampai dengan nomor 10 dari Rosiana, kita klik enter.
Nah, maka nilai yang terbesar di antara 10 nilai ini adalah 95. Nah, misalkan yang di sini kita mau cari nilai yang terbesarnya, kita di sini klik saja sama dengan, lalu klik max, lalu buka kurung, max ya, buka kurung. Nah, di sini kita blok lagi nilai-nilai yang mau kita cari bilangan terbesarnya. Setelah itu kita klik enter. Maka nilai yang terbesar di bahasa Inggris dari 10 siswa ini adalah 90. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita hapus dulu ini. Kita hapus. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjut ke rumus yang keempat ya. Rumus yang keempat itu adalah average. Ya, jadi average ini adalah untuk mencari nilai rata-rata. Nah, di sini. Oke. Jadi average itu adalah untuk mencari nilai rata-rata dari masing-masing siswa. Misalkan yang ini kita akan cari nilai rata-ratanya dari Agus Fahmi Wahyudi, terus Muhammad Anan Hidayat sampai dengan Rosiana. Caranya itu adalah kita klik sama dengan tulis average. Ya, seperti ini. Sorry. Ini ya, average. Nah, yang ini average. Nah, ini kita tulis. Setelah itu kita buka kurung. Nah, seperti ini. Sama di sini juga ada number 1, number 2. Nah, ini kita cari yang mana kita mau jumlahkan nilai rata-ratanya. Misalkan di sini ada Agus Fahmi Wahyudi, nilai bahasa Indonesianya itu 75, bahasa Inggrisnya 78, IPA-nya itu 87, matematikanya 80. Misalkan nilai Agus Fahmi Wahyudi kita mau cari nilai rata-ratanya. Ini kita blok saja. Oke, nah setelah di blok kita klik enter. Maka nilai rata-rata daripada Agus Fahmi Wahyudi dari 4 mata pelajaran ini itu adalah 80. Nah, yang ini selanjutnya di bawahnya itu kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini, maka langkah selanjutnya itu akan menyesuaikan. Kita taruh di tengah, ya, biar dia lebih rapi. Nah, seperti ini. Maka selanjutnya itu yang ini bisa menyesuaikan, ya. Misalkan ini Muhammad Anan Hidayat, nilai rata-ratanya 79,75, Azwandi 78,75 sampai dengan Rosiana 77. Jadi ini menyesuaikan ya teman-teman. Jadi kalian tinggal cari nilai rata-rata dari satu peserta, lalu tinggal kalian tarik ke bawah seperti itu ya teman-teman. Jadi itu untuk rumus yang keempat, yaitu rumus average ya, untuk mencari nilai rata-rata. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu adalah untuk menampilkan data dari sebelah kiri. Misalkan di sini di Agus Fahmi Wahyudi, Muhammad Anan Hidayat, Azwandi, ini kita mau cari huruf awalnya saja. Misalkan 2 huruf awal, misalkan Agus Fahmi Wahyudi huruf awalnya itu A, 2 huruf awalnya itu berarti AG, terus Muhammad Anan Hidayat berarti huruf awalnya itu M, 2 huruf awalnya itu adalah M sama titik. Nah, seperti itu. Jadi kita mau cari huruf awal atau data awal daripada nama-nama tersebut ya, dari sebelah kiri ya, itu dari sebelah kiri. Rumusnya itu adalah tak sama dengan, terus tulis left. Setelah tulis left, buka kurung. Nah, di sini ada teks ya, teks. Setelah itu ini teks, lalu kita klik nama atau teks yang mau kita cari data awalnya atau kita cari huruf awalnya. Misalkan di sini Agus Fahmi Wahyudi. Setelah itu klik titik koma. Setelah klik titik koma, kita tulis berapa karakter yang mau kita tampilkan. Misalkan kita mau tampilkan satu huruf saja, misalkan, atau satu huruf awal dari sebelah kirinya, misalkan kita tulis satu saja di sini. Setelah itu kita klik enter. Maka di sini huruf awal dari Agus Fahmi Wahyudi itu adalah A. Nah, yang ini selanjutnya kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, maka akan menyesuaikan. M di sini Muhammad Anan Hidayat, Azwandi itu A, Fathur Rahman itu F. Nah, sekarang misalkan kita mau misalkan 2 karakter ya. Artinya ini kan satu huruf saja ya, ini kan satu huruf saja. Sekarang kita mau tampilkan 2 huruf atau 3 huruf misalkan. Kita klik sama dengan, kita tulis left, lalu buka kurung. Nah, kita tulis klik teks yang mau kita tampilkan. Misalkan ini Agus Fahmi Wahyudi, kita klik tanda titik sama dengan, lalu kita tulis berapa berapa huruf yang akan kita tampilkan. Misalkan 3 huruf awal ya misalkan. Setelah itu kita tulis angka 3, kita klik enter. Maka
dari nama Agus Fahmi Wahyudi, 3 huruf awalnya itu dari sebelah kiri itu adalah A, G, sama U. Ini kita tinggal tarik, maka yang di bawahnya itu akan menyesuaikan seperti ini. Nah, di sini M titik. Nah, kenapa tidak ada A-nya di sini? Karena di sini ada spasi. Seandainya kita hapus di sini, nah maka di sini akan ada A. Tapi karena kita pakai di sini tanda spasi di Muhammad Anan Hidayat ini, maka di sini adalah spasinya itu menjadi huruf yang ketiga. Seperti itu ya. Jadi itu untuk rumus yang kelima adalah menampilkan huruf dari sebelah kiri dari suatu teks atau dari suatu nama ya, seperti itu. Ini kita hapus saja. Nah, selanjutnya adalah kita akan tadi dari sebelah kiri, selanjutnya kita akan menampilkan atau mencari datanya itu dari sebelah kanan. Ya, mencari datanya itu dari sebelah kanan, atau kita mau tahu, kita ingin tahu bahwasannya huruf apa yang ada dari sebelah kanan dari nama tersebut. Ya, seperti yang tadi itu dari sebelah kiri, sekarang dari sebelah kanan. Sebelah kanan itu kita rumusnya itu adalah sama dengan tulis right ya, RIGHT begitu tulisannya. Kita buka kurung, selanjutnya kita tulis di sini ada teks, kita klik saja teks yang ini. Lalu sama seperti tadi kita tulis tanda titik koma. Lalu kita tulis berapa karakter atau berapa huruf yang akan kita tampilkan dari sebelah kanannya itu. Misalkan 2 huruf ya, kita tulis 2, klik enter. Nah, maka 2 huruf dari sebelah kanan dari nama Agus Fahmi Wahyudi itu adalah D sama I. Yang ini ya, D sama I. Ya, di sini. Nah, selanjutnya yang ini kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini, maka akan menyesuaikan. Anan Hidayat AT ini ya, AT, DI itu berasal dari Azwandi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau tampilkan misalkan 4 huruf dari sebelah kanannya, itu bisa kita ubah sama dengan tulis right. Ini ya. Terus buka kurung, kita tulis misalkan 4. Seperti itu. Setelah kita buka kurung, kita ini ya, cari teksnya, kita misalkan Agus Fahmi Wahyudi, kita blok teksnya, kita taruh tanda titik koma, lalu kita tulis berapa angka, berapa huruf yang akan kita tampilkan, misalkan 4 huruf, kita tulis tanggal 4, lalu kita klik enter, maka Yudi. Jadi Yudi itu adalah 4 huruf dari 4 huruf terakhir dari sebelah kanan atas nama Pak Agus Fahmi Wahyudi. Nah, yang ini kita tinggal tarik ke bawah saja, maka akan menyesuaikan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi itu adalah cara mencari atau menampilkan data dari sebelah kanan, atau cara untuk menampilkan huruf dari sebelah kanan suatu nama atau suatu teks. Nah, sekarang kita akan mencari dari tengah-tengahnya. Kalau tadi sudah kita cari dengan rumus left dari sebelah kiri, dengan rumus right dari sebelah kanan, sekarang kita akan mencari dari rumus tengah-tengahnya. Misalkan Agus Fahmi Wahyudi, kita akan mencari tengah-tengah dari kalimat ini. Misalkan Fahmi, ini adalah huruf tengahnya. Kita mau cari yang paling tengah, misalkan H sama MI, misalkan begitu ya. Caranya itu adalah kita klik sama dengan, kita klik tulis mid, seperti mid. Lalu buka kurung, kita cari teksnya. Teksnya itu yang mana? Misalkan Fahmi Wahyudi. Nah, di sini ada start. Kita ada start di sini. Kita maunya itu dari angka berapa, misalkan dari huruf ke berapa ya. Tapi sebelum itu kita tulis titik koma dulu. Dari huruf, setelah itu start dari huruf ke berapa, misalkan di sini Agus ya. Misalkan kita mau mulai dari Agus, kita mau mulai dari F ya. Agus Fahmi begitu. A, G, U, S itu 4, spasinya 5, F. Misalkan kita mulai dari huruf ke-6. Terus setelah itu kita taruh lagi titik 2, titik koma. Setelah itu kita mau misalkan tampilkan berapa huruf, misalkan 2. Seperti ini, kita klik start. Nah, maka akan muncul 2 huruf tengah dari awalannya itu adalah FA. Seperti itu ya teman-teman. Yang ini kita tinggal tarik saja. Nah, seperti itu. Oke, ulang. Kita misalkan kita mau tampilkan sekarang, tadi kan kita tampilkan yang ini 2 huruf. Sekarang kita mau tampilkan misalkan 4 huruf di tengah-tengah daripada nama-nama ini ya, tengah nama-nama ini. Misalkan sekarang caranya itu adalah sama dengan tulis lagi rumusnya itu mid, buka kurung, kita tulis klik teksnya. Ini ya, kita klik teksnya, lalu
tanda titik koma. Setelah itu kita start number. Kita awali, misalkan kita mau awali dari huruf yang ketujuh ya, dari Agus Pamuyudi, berarti dari A. Misalkan tulis 7 saja. Terus kita titik koma seperti ini. Kita misalkan mau tampilkan 3 huruf, kita tulis saja angka 3 lalu kita klik enter. Nah, maka AHM, A itu adalah kita dari huruf yang ketujuh daripada Agus Pamuyudi. Nah, maka ini akan muncul 3 huruf awal dari nama Agus Pamuyudi. Agus Pamuyudi itu adalah AHM. Ini tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini, oke. Nah, ini kenapa kosong? Karena di sini nggak ada, kita kan mulainya itu dari angka 7 ya, dari huruf yang ke-7. Nah, ini Lina ini hurufnya itu ada 4, A, L, I, N, A. Begitu juga dengan Rosiana, hanya ada 1, yaitu A-nya saja. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk rumus pada hari ini yang akan kita pelajari. Jadi itu ada rumus-rumus dasar yang perlu kita pelajari sebelum kita beranjak ke rumus-rumus selanjutnya dalam pembelajaran Microsoft Excel selanjutnya. Oke, itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.